Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib dan isya insya-Allah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita masih seputar fadilah surat Luqman. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas fadilah pertama, yaitu melalui surat Luqman Allah mengisyaratkan agar kepada semua orang tua untuk menyempatkan memberi wasiat. Dan wasiat itu terbagi dua, bisa wasiat harta, bisa wasiat iman atau ketaatan. Wasiat ketaatan lebih utama diwasiatkan daripada wasiat harta, karena wasiat harta tidak diwasiatkan pun otomatis warisan akan berjalan sesuai dengan aturan Allah. Kemudian fadilah yang kedua yang kita bisa ambil dari surat Luqman, yaitu anjuran yang sangat kuat dari Allah agar orang tua sering-sering menasihati anaknya, dan nasihat itu adalah nasihat ketakwaan. Dan itu Allah fokuskan tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Di sinilah Allah angkat menjadi nama surat, yaitu kekuatan Luqman di saat mengajarkan anaknya. Bapak Ibu maka Allah, kita sudah bahas yang pertama. Jadi ada 6 nasihat utama yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Yang pertama dengan mau'izah hasanah. Jadi Allah menyebutkan tentang wa huwa ya'idhu. Jadi Luqman itu waktu menasihati anak dengan cara mau'izah, tidak keras tapi lembut, agar masuk ke dalam relung-relung hati anak, sehingga dia memanggil anak pun dengan bahasa ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, anak metuah lung. Jadi itu hendaknya ditiru oleh orang tua. Jadi nasihat pertama yang sudah kita bahas, yaitu Allah ceritakan Luqman menasihati anaknya tentang akidah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu punya sittun atau sab'un, punya 60 atau 70 tingkatan kata Rasulullah. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi maksudnya kita ini selamat dengan akidah. Itu yang harus dipertahankan kepada anak kita. Maka ajarkan anak untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan akidah, termasuklah amalan-amalannya. Dan ini perlu kekuatan bantuan dari Allah. Kita perlu berdoa kepada Allah agar anak kita dijaga oleh Allah. Tidak ada yang menyangka, Bapak Ibu maka Allah, tidak ada yang menyangka kalau seorang anak yang sudah lama di pesantren 6 tahun keluar dari pesantren tiba-tiba jadi pendeta. Tidak ada yang menyangka. Dan itu terjadi. Salah satu dari alumni pesantren kita di Lok Semawi sudah jadi pendeta.
ibu dan ayahnya menangis tapi dia tetap bersikukuh berada di dalam Nasrani, dalam agama Nasrani. Makanya kita pun jangan terlalu pede, tidak mengikut campurkan Allah dalam menjaga anak kita. Sering-seringlah berdoa kepada Allah untuk menjaga anak kita ya, karena ini urusannya urusan hidayah. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ajarkan anak kita untuk tidak mendatangi dukun, ajarkan anak kita untuk tidak mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai jimat, jangan belajar ilmu dalam. Itu perlu diajarkan dari kecil. Karena rata-rata yang belajar ilmu dalam itu rata-rata itu hampir semuanya terserempet kepada kesyirikan. Jadi awalnya merasa hebat, bisa nolak orang dari jauh, orang terbang tanpa menyentuh, ujung-ujungnya jadi pasien ru'yah. Hampir semua yang belajar ilmu dalam dan terlalu jauh dalamnya, dia belajar ilmu dalam tapi terlalu dalam belajarnya, itu rata-rata jadi pasien ru'yah. Kesurupannya di waktu umurnya sudah lanjut. Nah, jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan yang bernama kesyirikan. Baik, nasihat Luqman yang kedua. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Luqman menceritakan tentang bagaimana seorang anak selayaknya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Apa kata Allah? Ini termasuk bahagian rentetan nasihat Luqman. Cuma Allah menceritakannya dengan gaya bahasa bahwa Allah menyuruh seluruh kita, seperti bagaimana Luqman menyuruh anaknya. Apa yang disuruh? Wasiatkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiatkan. Jadi kita sendiri yang mewasiatkannya. Dan salah satu cara Allah memberitahu cara kita berwasiat, ceritakan kesengsaraan, penderitaan orang tua di saat memelihara anak. Itu diceritakan. Buktinya Allah menyambung kalimatnya dengan mengatakan, ibumu itu membawamu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandungmu dalam keadaan bersusah payah di atas susah payah. Wahnan ala wahnin. Artinya bukan hanya susah, betul-betul susah. Dan ini kita lihat Bapak Ibu melakukan Allah. Seorang isteri ketika mengandung itu mereka dalam keadaan susah. Jadi bulan-bulan pertama sudah dalam keadaan muntah-muntah. Kita para suami kan cuma mengandalkan kasabar 7 bulan itu sabar 7 bulan lagi udah keluar insya-Allah. Itu kan andalan kita. Paling ambil minyak angin, urut-urut di tengkuk, kita suruh muntahkan terus sampai habis, muntahkan terus. Kita tidak pernah merasakan bagaimana posisi kita kalau kita dalam keadaan muntah terus-terusan. Belum lagi ngidam yang aneh-aneh. Ada yang minta makan tanah liat, ada yang minta makan akar kayu, minta makan ini, dan itu dia terfikirkan sendiri. Dan kesusahan itu terus dibawa, membesar. Kadang-kadang dalam keadaan apa istilahnya, cekang, itu bahasa cekang, keras, tiba-tiba mengeras. Ada yang anaknya turun ke bawah, diurut lagi, naikkan lagi. Masya Allah. Kata Allah, ceritakanlah itu. Jadi yang cerita anak turun, bahwa anak turun dari helikopter itu cukup sampai umur 5 tahun saja. Begitu di atas itu anak sudah mengerti, mumayyiz, umur mumayyiz 7 sampai 10 tahun. Itu kita sudah silakan menceritakan penderitaan agar bertambah-tambah rasa sayangnya, rasa cintanya pada orang tua. Jadi kalau anak-anak jangan dicerita lagi kalau sudah mulai mumayyiz, kamu dulu turunnya dari helikopter, terbuka plafon, bapak yang buka plafon, turun. Itu enggak ada rasa cinta, dia sayangnya sama pembawa helikopter. Makanya tidak ada rasa sayang pada orang tua. Tapi sering-seringlah ceritakan. Kalau seandainya kita merasa tidak
mampu menceritakan, maka yang paling bagus adalah pasangan hidup menceritakannya. Maka gaya hidup dalam rumah tangga itu paling bagus. Suami sering-sering, seorang ayah sering-sering menceritakan kepada anak tentang perjuangan ibunya. Nah, ibumu dulu berdarah-darah untukmu, ibumu dulu mengandungmu. Itu paling baik, Bapak Ibu Allah. Jadi timbul rasa cinta kepada ibunya. Dia lihat wajah ibunya, dia sayang kepada ibunya. Seorang istri sering-sering ceritakan tentang bagaimana perjuangan ayah mencari nafkah. Nah, ayahmu dulu waktu memelihara kamu, Masya Allah, awal-awal ayah belum PNS, udah 30 kali daftar nggak lulus. Lalu kemudian dengan uang apa adanya, nak, dia membesarkanmu, beli pampers, beli ini, beli itu, dia keluar, dia dayung becak, dia buat apa saja. Itu istri ceritakan itu. Jadi waktu dia lihat ayahnya, timbul rasa sayang pada ayahnya. Ceritakan itu. Ini yang paling parah adalah saling memburukkan. Suami memburukkan istri, istri memburukkan suami. Kata suami kepada anaknya, kata ayah kepada anaknya, nak, nyan makahna. Itu gaya bahasanya. Kalau ayah tidak mau sama dia, nggak ada yang mau sama dia. Ayah aja nyesal kawin sama dia. Itu mamamu tuh, katanya. Masya Allah, kita cerita keburukan istri, di balik berbagai macam penderitaan yang dia terima. Apa yang terjadi, Bapak Ibu maka Allah? Muncul rasa benci dari anak kepada ibunya, karena selalu diburuk-burukkan oleh ayahnya. Begitu juga seorang istri, kadang-kadang memburuk-burukkan suaminya. Dia ceritakan kepada anaknya, dia ceritakan bahwa ayahnya begini, dulu begini, awal-awal nikah nak tahu kamu, mama 50 kali sudah kena pukul. Ini gigi baru semua nih, kata mamanya. Mama dulu begini, diginikan, macam-macam. Kadang-kadang ceritanya over, berlebihan. Ini menimbulkan rasa benci dari anak kepada orang tua. Makanya ikuti gaya Allah. Allah cara menasihati anak, kata Allah, cara menasihati, ceritakan tentang penderitaan orang tua. Nah, kemudian di ujung ayat Allah mengatakan anishkurli wali walidaika. Allah hubungkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi maksudnya barang siapa yang mensyukuri tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya, yaitu dia dilahirkan lalu dipelihara oleh orang tuanya, maka dia sebenarnya juga ikut bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah selalu memuliakan orang tua di hadapan anak, Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah meminta anak taat kepada orang tua, ada catatan khusus dalam ayat berikutnya. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah buat catatan. Jadi Allah ingin katakan dulu, semua anak tolong hargai, tolong cintai, tolong berbakti kepada orang tua. Dan jangan sakiti, dalam ayat lain disebutkan jangan sakiti walaupun sebesar uffin, wala taqul lahuma uffin. Jangan sakiti mereka walaupun sebesar uffin. Semua terjemah dalam Al-Quran disebut dengan kalimat Kalau kita buka tafsir, uffun itu adalah kotoran di ujung kuku. Makna uffun, kotoran di ujung kuku. Silakan buka kamus, lihat kalimat uffun itu, kalau ada kotoran di ujung kuku disebut uff. Jadi maksud Allah, walaupun sebesar kotoran di ujung kuku, jangan pernah engkau lukai perasaan orang tua. Jadi ini benar-benar perintah Allah agar kita bisa menjadikan orang tua sebagai jembatan menuju surga. Tapi di balik itu Allah buat catatan, kalau ada orang tuamu wa in jahadaka ala an tusyrika bi, yang mengajakmu kembali kepada kesyirikan, maka di saat itulah engkau bersikap tegas, boleh tidak taat kepadanya, tapi cukup berbakti kepadanya di dunia. Ini awalnya Bapak Ibu maka Allah ayat ini terjadi pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas awal-awal keislaman, ibunya tidak mau masuk Islam di awal-awal keislaman, lalu dia mengancam Sa'ad. Dia mengatakan, wahai anakku Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad, maka ibu mulai hari ini tidak akan makan sampai mati. Tidak akan makan sampai mati. Ibu tidak akan makan, minum sampai meninggal. Jadi Sa'ad bingung, pilih Islam atau pilih ibunya, padahal dia masih mencintai ibunya. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu jawab apa menghadapi ini, karena semua urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, kita tunggu bagaimana Allah menjawab urusan ini. Lalu turunlah wahyu tidak lama setelah itu. Turunlah ayat ini yang mengatakan bahawa kalau urusannya mengajak kembali melawan Allah, maka tidak boleh taat kepada orang tua, tidak boleh taat. Jadi ini kata kunci, taat itu hanya pada sekedar kalau orang tua baik. Tapi kalau orang tua sudah mengajak berbuat maksiat melawan Allah, itu boleh tidak taat. Saat setelah tahu jawaban ini, dia pulang, lalu dia katakan ke ibunya, ibu, kalaupun engkau meninggal gara-gara engkau tidak makan dan minum, aku tetap berada di dalam Islam. Aku tidak akan keluar dari Islam. Gara-gara jawaban itu, ibunya terpaksa makan. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Akhirnya ibunya makan. Dalam satu riwayat disebutkan ibunya ujung-ujungnya juga masuk Islam. Bapak ibu maka Allah SWT. Ini kata kunci kita bahawa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat. Tidak ada taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi jangan terkecoh dengan fatwa-fatwa yang memutlakkan bahawa tidak boleh melawan pemerintah sama sekali, walaupun pemerintahnya sudah zalim, mengajak maksiat, tidak boleh sama sekali protes, tidak boleh sama sekali dikritik, tidak boleh demo sama sekali. Itu fatwa-fatwa itu saya melihatnya dikondisikan dengan negara yang berasal dari fatwa itu. Jadi fatwa-fatwa itu keluar dari negara yang memang sedang mendidik masyarakat untuk tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Padahal sebenarnya tidak begitu. Walaupun ketaatan kepada amir itu wajib, tapi kalau amir sudah mengajak untuk berbuat maksiat, tidak ada manusia yang lebih hebat di sisi Allah yang harus kita taat kecuali orang tua. Kalau dengan orang tua saja boleh tidak taat ketika dia mengajak maksiat, apalagi kepada pemimpin yang tidak berhubungan seperti orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Sehebat-hebatnya jihad kalau engkau berani mengatakan yang benar di hadapan sultan yang zalim. Engkau mengatakan yang benar di hadapan sultan yang zalim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada taat pada makhluk kalau urusan sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan orang tua saja sudah boleh meninggalkan ketaatan kepadanya, apalagi kepada orang-orang selain daripada orang tua. Cuma di ujung ayat mengatakan, Allah mengatakan di ujung ayat, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Walaupun engkau tidak taat kepada orang tuamu di saat dia mengajak bermaksiat, tapi tetaplah berbuat baik. Jadi walaupun orang tua kafir, tetap disuruh berbuat baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang mau Allah cerita? Kita ini sempatkan waktu cerita kepada anak-anak tentang berbakti kepada orang tua. Dan waktu kita cerita, kita nampakkan mau'izah. Jangan cerita dalam keadaan marah-marah. Jangan cerita dalam keadaan sedang caci maki, tapi cerita dalam keadaan sedang memberi nasihat. Usahakan dia merenungkan, mengalirkan air mata, mengingat keadaan kita waktu membesarkan dia. InsyaAllah anak-anak yang begitu akan selalu hatinya bersama ayah dan ibunya. Makanya kama tudinu tudan, kata pepatah dalam ilmu Islam, di pepatah orang Arab dalam ilmu Islam ini, kama tudinu tudan. Kalau engkau membuat sesuatu kepada orang, begitulah balasan Allah
padamu. Jadi hari ini kita habis-habisan lelah untuk anak, maka anak pun nanti lelah untuk kita. Berikutnya, Allah memberi lagi pengajaran melalui nasihat Luqman, iaitu nasihat ketiga, hendaknya seseorang mengingat bahawa setiap dosa pasti dibalas oleh Allah. Jadi Luqman menasihati anaknya, ya bunayya. Kembali Luqman mengatakan, wahai anakku yang kusayangi, in taku misqala habbatin min khardalin takun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Apa kata Luqman? Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan perbuatan itu berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, maka Allah pasti membalas perbuatan tersebut. Allah pasti balas. Maksudnya, kita harus ingat, kita harus nasihati anak-anak kita tentang dosa itu pasti dilihat, diketahui, lalu dibalas oleh Allah. Jadi bukan hanya dilihat, diketahui saja, tapi dibalas oleh Allah. Semua pahala juga begitu. Makanya Allah menegaskan, wa may ya'mal misqala zarratin khaira. Semua orang yang mengerjakan kebaikan yarah, pasti dia lihat kembali kebaikan itu. Ini kan jawab daripada sebuah pernyataan di awal. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan yarah, pasti dia lihat kembali kebaikan itu. Pasti. Senyuman kita kepada saudara kita, kata Rasulullah, adalah sedekah. Nanti di akhirat, senyuman itu akan kita lihat kembali menjadi pahala. Apapun yang kita lakukan, apapun. Dan bisa jadi yang kita lakukan yang kecil itu mungkin menjadi salah satu pilihan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Cerita-cerita dalam hadis menceritakan amal-amal yang sederhana tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga. Contoh yang masyhur, seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, memberi minuman seekor anjing, padahal hari-harinya berbuat maksiat. Hanya karena memberi minuman seekor anjing, makhluk Allah yang sedang kehausan, ternyata Nabi mengatakan bahawa dia di dalam surga. Seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, bersenang-senang, bersukaria di dalam surga. Apa yang dia lakukan? Ternyata Allah mengatakan amalnya adalah dia membuang dahan atau cabang pohon yang jatuh ke tengah jalan, lalu dia buang dengan niat agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Itu yang dia lakukan. Ternyata amal itu, kata Nabi, amal itu yang membuat dia dipilih oleh Allah masuk surga. Keikhlasan dia berbuat amal. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu penakal Allah? Jangan ragu dengan janji Allah. Yang kita lakukan selama itu ikhlas dan ikuti syariat. Artinya yang kita lakukan dalam pandangan syariat benar dan berpahala, maka dia tetap akan dibalas oleh Allah. Begitu juga wa may ya'mal misqala zarratin syarra. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, yarah, pasti dia akan melihat kembali keburukannya. Dan bisa jadi keburukan itu yang Allah pilih untuk membuat kita berada di dalam nerakanya. Walaupun kita berada dalam neraka mungkin tidak selama-lama. Allah punya hak untuk memberi syafaat, mengangkat orang-orang yang telah berada dalam neraka. Allah punya hak, dan itu banyak hadis yang menyebutkannya. Makanya berusahalah menumpuk amal yang baik dan jauhkanlah amal yang jahat, walaupun sedikit, walaupun kecil. Kita ini kadang-kadang punya amal-amal jahat kecil yang keluar dari hati, yang bernama dhan. Jadi kita punya permainan dalam hati yang bernama dhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jauhkan dirimu dari berprasangka. Kenapa?
Karena sebahagian prasangka inna ba'dad dhanni ismun. Sebahagian prasangka itu berdosa. Jadi kita punya dhan, prasangka, tapi sebahagian prasangka berdosa. Jadi ini menunjukkan ada prasangka yang tidak berdosa. Prasangka yang berdosa disebut dengan su'ul dhan, prasangka yang tidak berdosa disebut dengan husnul dhan. Dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab oleh para ulama dalam kitab-kitab akhlak. Kalau bisa ketika melihat kekurangan dari saudara kita, berdhanlah dengan husnun. Ketika ada orang masbuk, orang yang buruk hatinya akan melakukan su'udzan. Dia akan, dhan itu tidak berdosa kalau hanya bermain di dalam hati. Tapi begitu kita keluarkan, kita lahirkan, dia mulai masuk ke dalam dosa. Bagaimana cara keluarkan? Kita ceritakan ke orang lain. Ini prasangka kita bermain. Kalau kita langsung istighfar, jadi kita langsung istighfar, dalam hati kita berfikir, kepa kowe akan kegok, tu apa saya bilang tu orang, saya sendiri pun banyak kekurangan. Ini kita mulai melawan dhan kita sendiri. Makanya Umar bin Abdul Aziz sering berdoa kepada Allah ketika dhannya bermain. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya nafsuku. Karena dhan itu didesak, didorong-dorong oleh nafsu dan syaitan. Jadi ketika contoh ada orang masbuk, kalau kita hanya berdhan, kita melihat orang itu, kenapa dia masbuk terus-terusan, kok dia aja. Kalau kita punya su'udzan, maka istighfar, karena mungkin dia punya alasan untuk masbuk yang kita tidak tahu. Mungkin dia harus mandikan dulu ibunya, atau ada anaknya yang Allah berikan cacat, baru dia bisa pergi ke masjid, atau macam-macam Allah bisa lakukan untuknya. Kalau kita kemudian melahirkan dhan itu menjadi su'udzan, lalu kita mulai mengatakan kepada sahabat kita, hai, itu si fulan itu selalu masbuk. Lalu disahut, ni sama-sama punya su'udzan. Nyahut apa? Jih, memang lagi nyan, dia memang kayak gitu orangnya. Nyan nah jih nah hana urul lain cik jih sampai tapi cik mana urung jih, itu sampai kita masuk ke dalam dosa, melahirkan dhan. Ini dosa. Makanya para ulama menyebutkan seharusnya sesama muslim kita mencoba melakukan husnun ketika melihat seseorang masbuk. Ini contoh, salah satu contoh tadi. Maka dalam pikiran kita coba melawan syaitan dengan melakukan dhan. Mungkin dia terlambat, mungkin tidak ada air di rumahnya, mungkin dia harus ngurus anak-anaknya, mungkin dia punya penyakit sakit perut ketika azan. Kalau sebelum azan tak sakit-sakit, pas azan saja sakit perut. Mungkin dia. Jadi kita mulai melawan hati agar tidak menjatuhkan vonis kepada saudara kita. Semua perkara ini yarah, Allah nampakkan. Maka bagaimana cara menghapus semua dosa itu? Kalau dosa-dosa kecil, perbanyak ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengatakan bisa dihapuskan dengan istighfar, bisa dihapuskan dengan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi mengatakan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan kalau dosa kecil. Tapi kalau masuk ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu tidak ada lain, harus mengikuti 5 syarat taubat. Jadi itu betul-betul taubatan nasuha baru Allah ampunkan. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah sering-sering kita menasihati anak, nak, jangan ambil buah jambu dari pohon tetangga kecuali engkau diizinkan. Itu kalimat itu saya pernah dengar Bapak Ibu dari seorang tukang becak. Jadi di satu daerah saya lewat, ternyata ada seorang tukang becak sedang memarahi anaknya di dalam rumah. Pintunya tidak ditutup. Kami mendengarkannya. Apa kata tukang becak itu? Dia berkata, nak, walaupun ayah tukang becak, tapi ayah tidak pernah mengajarkan kamu untuk mencuri. Sekali lagi ayah dapatkan kamu mencuri, maka lihat apa yang ayah lakukan. Kita memang rezeki tidak banyak. Itu kalimat-kalimat yang keluar, Pak. Kami lewat sedikit-sedikit.
Walaupun rezeki kita tidak banyak, tapi Allah memelihara kita. Jangan coba-coba buat maksiat. Itu nasihat seorang tukang becak kepada anaknya. Karena anak bapak ibu, anak kita ini kalau sering-sering kita menasihati jangan buat maksiat, maka lama-lama dia terikuti dengan gaya ayah dan ibunya. Tapi kalau dia lihat pemandangan nasihat tidak cocok dengan gaya ayah, mengatakan jangan ambil jambu orang, jangan main judi, ayah selalu main game online judi pakai chip, ini anak enggak percaya. Anak pulang dari pengajian tanya sama mama, oh ayah tengah main game online, beli chip, ayah minta uang sama mama untuk beli chip, bilang sama anak jangan main game, jangan main, itu enggak dipercaya. Ayah-ayah munafik begini tidak dipercaya. Maka sesuaikan antara nasihat dengan kondisi. Perbaikilah, ku anfusakum, perbaiki dulu dirimu, wa ahlikum, lalu keluargamu. Jadi sambil perbaiki diri, perbaiki keluarga. Jadi kalau seorang ibu mengatakan kepada anaknya jangan pakai baju ketat, tapi ibunya kemana-mana keluar pakai baju ketat, anak tidak akan percaya. Kalau begitu Bapak Ibu maka Allah, ini perlu dibiasakan, mengajarkan nasihat untuk jangan merasa dosa itu tidak nampak nantinya. Nampak ya, selama kita tidak menghapusnya dengan amalan yang lain. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqman, yaitu 3 inti ibadah. 3 inti ibadah, mulai dari ibadah mahdah sampai ke ibadah ghair mahdah, yaitu dirikan salat, lakukan amar ma'ruf, dan bersabar terhadap apa yang terjadi yang datang dari Allah. Luqman melanjutkan, ya bunayya, kembali dia memanggil, ya bunayya aqimis salat, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar, wasbir ala ma asabak, lalu bersabarlah. Jadi tiga kata kunci yang Allah gambarkan dari Luqman. Pertama, disuruh salat. Kenapa salat? Karena salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Salatlah yang mengawali anak kita terjaga dari kemungkaran. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, awal ayat juga, kedua awal ayat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, nanti kalau teringat lagi saya bilang lagi apa, bahawa dia minta menjaga untuk mendirikan salat, lalu dia minta kepada Allah agar anaknya pun mendirikan salat. Ini salat yang diminta, salat yang Nabi Ibrahim minta agar didirikan oleh keturunan, karena salat itulah yang memancing ridha Allah pertama. Makanya tidak ada ibadah lain yang disuruh untuk lakukan sebelum baligh yang paling kuat kecuali salat. 7 tahun dimulai salat, belum wajib dari sisi hukum, tapi wajib dari sisi pengajaran orang tua kepada anak. Bapak Ibu, saya baca beberapa buku para ulama tentang cara mengajarkan salat. Anak kita ini begitu umur 7 tahun itu sudah diwajibkan salat, dan untuk membuat dia terkesan umur 7 tahun dimulainya salat, ternyata ada sebahagian ulama-ulama yang membuat kesan dengan melakukan sesuatu yang besar pada anaknya di umur 7 tahun. Nah, yang pernah saya baca, sebahagian ulama itu melakukan seperti ulang tahun, tapi bukan ulang tahun. Jadi dia istimewakan, besok anaknya berumur 7 tahun tepat, malam ini dibuat sesuatu. Jadi ayahnya membelikan hadiah, dia siapkan hadiah untuk anaknya, kemudian dia beli beberapa bungkus kado, dia titip ke sekolah, supaya anak-anak di sekolah membawa kado itu kembali kepada anaknya sendiri, padahal dia yang belikan itu. Lalu dia sendiri mempersiapkan juga kado untuk anaknya, dan malam itu dia makan tidak seperti biasa. Jadi kalau biasanya mungkin makanan biasa, malam itu dia beli Kentucky, kebab Turki, burger, benar-benar lah dia buat sesuatu. Besoknya teman-teman sekolahnya datang membawa kado. Disitulah dia menasihati, nak, hari ini engkau telah berumur 7 tahun, dan hari ini engkau sudah diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terngiang-ngiang, terkenang-kenang. Jadi kita belikan Quran, kita belikan sajadah, kita belikan kain sarung, bungkus dalam satu kado. Kalau mau beli sepeda lipat nanti, jangan waktu 7 tahun itu.
Dan itu jangan buat seperti ulang tahun meniup lilin, gaya-gaya majusi. Tidak pernah diajarkan dalam agama ini untuk membuat ulang tahun pribadi. Tidak pernah, Bapak Ibu maka Allah. Jadi enggak usah berbuat seperti itu. Tapi 7 tahun buatlah kesan itu. Buatlah kesan itu. Jadi anak tahu bahawa di umur 7 tahun dia pernah mendapatkan sesuatu yang istimewa. Sejak saat itu dia adalah tawanan kita. Jadi umur 7 tahun sampai 10 dia tawanan kita. Kitalah yang selalu mencarinya. Dia zuhur hilang, cari. Asar main bola, cari. Nak pulang. Kalau enggak mamak pukul, pulang solat. Dia tawanan kita. Begitulah Allah suruh ajarkan. Sampai kapan? 10 tahun. 3 tahun kita berhasil, tidak satu solat pun bolong. Tidak satu solat pun bolong. InsyaAllah di atas 10 tahun, begitu umurnya balik, tidak perlu kita ajarkan lagi. Jadi kita nggak perlu mengajarkan anak, nak nanti kalau sudah mimpi basah kamu berarti sudah wajib solat. Nggak perlu, karena dia memang sudah terbiasa dengan solat dan hatinya terikat dengan solat. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu maka Allah, lihatlah gaya anak kita, paling ada kenakalan sedikit, tidak sampai jatuh ke dalam maksiat. Sekarang lihatlah survei orang-orang yang tidak solat dari umur 7 tahun jatuh ke dalam maksiat, paling kurang orang tuanya sendiri dilawannya. Nah, ini menjadi nasihat paling utama dari Allah melalui kalam Luqman kepada kita. Baik, karena waktu kita insya-Allah masih ada tersisa ya, yang perlu kita renungkan. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.